proses pembelajaran akan kita mulai. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel. Nah, setelah proses pembelajaran, maka diharapkan siswa mengetahui komponen kimia penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil dari kehidupan. Ini gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar dari kumpulan sel. Ya, jadi kumpulan sel artinya bahwa dia terdiri dari bermacam-macam sel. Ya. Sehingga kalau kita sebut sel berarti itu adalah merupakan kesatuannya saja. Ya. Jadi kalau demikian, mengapa sel itu kita sebut sebagai unit terkecil, karena dia merupakan bagian terkecil atau suatu organisme itu akan disusun oleh banyak sel. Nah, inilah yang merupakan sel ya. Jadi merupakan satu kesatuan terkecil dari makhluk hidup. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sini ada dua macam sel ya, berarti di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau Anda perhatikan di sini ada perbedaan yang nyata ya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ya, sebetulnya sel itu ya ditemukan pertama kali itu sudah beberapa abad yang lalu ya. Pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, yaitu dengan melihat adanya ruang kecil ya. Ternyata dari benda yang dia lihat dengan menggunakan mikroskop terlihat adanya ruang-ruang kecil, maka ruang-ruang kecil itulah yang disebut sebagai sel. Sehingga terbentuklah adanya teori yang mengatakan bahwa sel itu adalah merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, karena dia merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup, maka sel itu memiliki aktivitas seperti makhluk hidup ya. Jadi dia memiliki fungsi seperti makhluk hidup, bisa bernafas, dia melakukan sistem ekspresi dan sebagainya. Kemudian sebagai contoh di sini manusia ya. Jadi pada manusia itu adalah merupakan suatu organisme. Dia memiliki sekitar 75 triliun sel. Jadi sangat banyak sekali sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian karena tubuh kita ini memiliki organ-organ yang fungsinya berbeda, maka ukuran dan bentuk serta fungsi sel itu beragam. Ya. Kemudian di sini ada ukuran. Ukuran dari sel itu bermacam-macam. Misalnya pada ovum ini ukurannya kurang lebih 140 mikrometer. Ya, kemudian eritrosit dan ada sel otot polos. Nah, ini yang terbesar kelihatannya pada ovum ya. Oke. Berdasarkan jumlah selnya, maka makhluk hidup itu dibagikan menjadi dua kelompok, yaitu ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Nah, yang untuk uniseluler itu sudah Anda pelajari kemarin di kelas 10, yaitu misalnya pada kelompok protozoa, bakteri ya, itu adalah kelompok-kelompok yang bersifat uniseluler. Sedangkan untuk tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia itu adalah kelompok-kelompok yang multiseluler. Kemudian kita lanjutkan ya, berdasarkan keadaan dari membran sel, maka sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang sel prokariotik dan ada yang eukariotik. Nah, untuk yang prokariotik ya, itu adalah kelompok dari monera. Apa itu monera? Monera itu adalah kelompok dari bakteri yang tentunya kemarin sudah Anda pelajari dari di kelas 10. Apa itu yang dimaksud dengan prokariotik? Pro itu artinya adalah sebelum ya. Kemudian kalau korion itu adalah selaput. Jadi dia belum memiliki selaput inti sel. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah yang eukariotik ya. Eu itu adalah sejati, korion itu adalah selaput. Artinya dia sudah memiliki
selaput. Nah, ini adalah kelompok-kelompok mulai dari kelompok protista. Ya. Nah, Anda tahu ya, dulu di kelas 10 itu ada kelompok Monera dan ada kelompok protista. Jadi kalau Monera itu adalah kelompok dari bakteri, ya. Tapi kalau protista itu adalah makhluk hidup bersel satu. Ya, artinya bahwa makhluk hidup bersel satu itu tidak semuanya adalah prokariotik, juga ada yang sifatnya adalah eukariotik. Nah, jadi mulai dari protista sampai dengan hewan dan manusia yang merupakan kelompok yang paling sempurna ya, tingkat tinggi ya dalam klasifikasi makhluk hidup, itu adalah kelompok yang selnya adalah eukariotik. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai struktur umum dari sel. Ya. Jadi sel itu memiliki 3 bagian pokok, bagian utama. Ya. Yang pertama itu adalah membran sel, yang merupakan bagian terluar dari sel itu sendiri. Ya. Jadi yang membatasi antara bagian dalam sel dengan luar sel itu adalah membran sel. Kemudian yang kedua itu adalah sitoplasma, yaitu pada bagian tengah. Di dalam sitoplasma itu terdiri dari 2 bagian, yaitu terdiri dari bagian yang cair yang kita sebut sebagai sitosol, ya. Kemudian ada bagian yang padat. Nah, bagian padat itu yang kita sebut sebagai organel. Kalau sitosol itu yang merupakan bagian cair, itu terdiri misalnya air ya, air komponennya itu terdiri dari air, vitamin, kemudian ada protein, itu adalah yang kita kelompokkan dalam sitosol. Nah, sedangkan yang bagian padatnya itu adalah organel. Nah, organel itu misalnya ada retikulum, ada situs, ada lisosom, ada badan Golgi, ya, retikulum endoplasma. Ya, itu adalah kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai organel sel. Kemudian bagian yang paling dalam, ya intinya, maka itu yang kita sebut sebagai nukleus. Sekarang kita lanjutkan mengenai struktur umum dari sel. Ya, jadi sel itu sebagai makhluk hidup itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel. Ya, membran sel itu kalau Anda lihat pada gambar itu letaknya adalah pada bagian terluar. Ya, itu kita sebut sebagai membran, sebagai pembatas antara luar dengan dalam sel. Kemudian yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma itu terletak di bagian tengah. Bagian tengah itu kita sebut sebagai sitoplasma, dan bagian yang terdalam itu adalah nukleus. Jadi sekarang akan kita bahas ya satu persatu mengenai struktur umum dari sel. Yang pertama kita akan membahas mengenai membran. Jadi kalau membran tadi letaknya pada bagian luar, sehingga fungsinya itu antara lain sebagai pelindung, ya, pelindung isi sel, ya, memproteksi daripada sel sendiri. Kemudian juga untuk mengatur keluar masuknya sel, ya, kemudian juga sebagai reseptor, ya, dan di sini antara lain yaitu kemudian dia tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Sehingga kalau kita lihat bagaimana struktur dari membran sel, nah, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, baik, sekarang kita akan lihat ya bagaimana struktur kimia daripada membran sel. Nah, struktur kimia dari membran sel itu terdiri dari 3 bahan kimia utama. Yang pertama adalah karbohidrat, ya, karbohidrat dalam bentuk glukosa, kemudian ada protein dan ada lemak. Nah, kalau karbohidrat ya itu akan berikatan dengan protein ya, sehingga karbohidrat di dalam membran sel itu senyawanya kita sebut sebagai glikoprotein, yaitu glukosa yang berikatan dengan
protein. Nah, ini bisa Anda lihat di dalam gambar. Kemudian juga ada yang lipid, berarti adalah glukosa yang berikatan dengan lemak. Nah, sedangkan lemak itu sendiri di dalam membran sel itu akan berikatan dengan fosfat, sehingga kita sebut sebagai fosfolipid. Nah, Anda lihat di situ ya ada molekul fosfolipid. Jadi pada yang mana itu yang lipidnya ya, lipidnya itu adalah yang di bawah ya, sedangkan yang bulatan-bulatan berwarna biru ya itu adalah kepala fosfat ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam membran sel itu fosfolipid itu ada pada bagian luar sel maupun ada di bagian dalam sel, sehingga dia memiliki dua rangkap ya, dua rangkap sel ya, dua rangkap daripada fosfolipid. Kemudian yang ketiga yaitu protein. Nah, protein ini kalau Anda perhatikan ya, itu warnanya yang kalau di dalam gambar ada yang warnanya merah, oranye, itu adalah protein. Nah, jadi proteinnya itu ada yang menembus dari bagian luar sampai dengan dalam sel, maka itu kita sebut sebagai protein integral ya. Sedangkan protein yang ada hanya sampai pada bagian tepi-tepinya saja atau yang tidak tertembus itu kita sebut sebagai protein perifer. Oke, untuk yang kedua itu adalah sitoplasma ya. Yang mana sitoplasma itu terletak di antara membran sel dengan nukleus ya, bisa Anda lihat di dalam gambar. Dan sitoplasma itu memiliki bentuk fisiknya itu seperti gel ya. Nah, kemudian tadi di awal sudah dijelaskan bahwa sitoplasma itu memiliki dua bagian utama, yaitu ada sitosol ya, yang merupakan cair yang mana dia terdiri dari komponennya bisa berupa air, protein ya, vitamin ya. Kemudian yang kedua adalah organel. Nah, karena bentuk fisik daripada sitoplasma ini berubah-ubah ya, maka bisa berubah ya, bukan berubah, bisa berubah dari gel menjadi sol atau dari sol menjadi gel. Artinya dari padat berubah menjadi cair atau dari cair berubah menjadi padat. Sebagai contoh misalnya, pada saat buah-buahan itu muda itu biasanya relatif lebih keras ya. Kemudian pada saat buah itu menjadi tua ya, maka relatif menjadi lebih padat. Berarti itu terjadi perubahan dari fisik sitoplasma. Nah, kemudian apa fungsi daripada sitoplasma? Nah, fungsi daripada sitoplasma itu antara lain adalah sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia penting ya, bagi metabolisme makhluk hidup atau makhluk hidup itu sendiri ya. Apa bahan-bahan penting itu ya, misalnya adanya enzim itu juga tersimpan di dalam plasma. Kemudian mengenai bagian yang kedua dari sitoplasma, organel, itu akan kita bahas pada tersendiri ya setelah slide ini. Kemudian untuk bagian yang ketiga itu adalah inti sel atau nukleus. Jadi nukleus itu letaknya pada bagian terdalam dari sel tersebut. Nah, fungsinya itu sangat vital karena semua aktivitas daripada sel ya itu dikendalikan oleh nukleus. Di samping itu, nukleus itu juga mengandung adanya informasi genetik. Ya, jadi dia yang bertanggung jawab untuk memberikan keturunan atau memberikan sifat yang sama dengan induknya. Itu terdapat di dalam nukleus. Kemudian ada 3 bagian utama yang terpenting di dalam sel. Itu yang pertama adalah nukleoplasma. Ya, nukleoplasma itu adalah cairannya ya. Tapi kalau cairan yang ada di dalam inti sel itu kita sebut sebagai nukleoplasma. Ya, sedangkan kalau di dalam sel itu disebut sebagai sitoplasma. Nah, di sini Anda harus bisa membedakan ya, mana itu yang kita sebut sebagai nukleoplasma dan ada sitoplasma ya.
Kemudian yang kedua yaitu ada membran nukleus ya. Jadi nukleus itu juga memiliki membran ya. Itu untuk yang sifat selnya adalah eukariotik. Tetapi kalau yang prokariotik itu belum memiliki membran ya. Jadi kalau untuk sel-sel yang eukariotik itu sudah memiliki membran. Kemudian yang ketiga itu memiliki anak inti sel ya, anaknya. Jadi pada inti sel itu memiliki bagian lagi ya, yang kita sebut sebagai nukleolus. Nah, apa peran daripada nukleolus? Yaitu dia akan mengendalikan kegiatan daripada sel itu sendiri ya. Kemudian juga tadi berkaitan dengan DNA berarti adalah mengatur proses pembelahan maupun menginformasikan gen atau sifat. Dan sekarang kita akan membahas mengenai organel sel. Jadi organel sel itu banyak ya, yang disebut sebagai organel itu mulai dari ribosom, ada lisosom, mitokondria, badan Golgi, kemudian ada sentrosom ya, kemudian ada perioksisom. Itu semua adalah yang kita kelompokkan pada organel. Nah, jadi dalam kesempatan ini hanya dicontohkan ya beberapa daripada organel ya. Nanti untuk lainnya itu adalah tugas Anda untuk mencari. Jadi di dalam slide ini hanya beberapa daripada organel sel yang akan dibahas ya. Nanti silahkan Anda pelajari ya. Kemudian nanti setelah Anda mempelajari nanti Anda bisa diskusikan. Nah, dari situ nanti kita bisa membedakan ya bahwa sel antara sel hewan dan sel tumbuhan itu ada perbedaan, baik itu bentuk fisiknya, kemudian bentuk strukturnya maupun organel-organel pendukung daripada sel itu sendiri. Nah, jadi itu Anda pelajari. Nah, setelah itu maka di bagian akhir slide itu ada tugas. Nah, tugas itu silahkan Anda jawab ya. Kemudian sebelum Anda mengerjakan tugas itu silahkan nanti Anda diskusikan, kemudian Anda tanyakan jika ada materi-materi yang Anda kurang pahami, baru setelah kita berdiskusi silahkan Anda mengerjakan tugas. Untuk itu nanti saya beri waktu kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi ya. Kemudian setelah 30 menit Anda berdiskusi, tidak ada yang berdiskusi, setelah diskusi ya, kemudian baru kita mengerjakan tugas. Oke, selamat mengerjakan, selamat menyimak. Nanti setelah 30 menit akan ada diskusi dan saya minta semuanya aktif ya. Nanti kalau tidak pertanyaan dari saya, mungkin pertanyaan itu adalah dari Anda. Oke, selamat mengerjakan.